kelebihan yang ketujuh ditungkil oleh penulis di sini adalah bagaimana Nabi SAW mendidik Ali secara langsung, dan ini sering kali terjadi hampir di setiap lini kehidupan Ali radhiyallahu anhu, dan semua sahabat tidak seperti ini. Sahabat kadang-kadang momen-momen tertentu. Karena Ali tinggal di rumah Nabi SAW sebelum menikah, dan setelah menikah pun menikahnya dengan Fatimah, anak Nabi SAW, maka otomatis interaksinya akan sering. Dinukil oleh penulis riwayat Bukhari nomor 3705 dan Imam Muslim 2727 dan Imam Ahmad di nomor 136. Pernah Fatimah datang kepada Nabi SAW pada saat ada beberapa budak harta rampasan perang, lalu berkata, ya Rasulullah, lihatlah tanganku sampai sakit seperti ini. Kemudian karena aku mencuci pakaian Ali dan Hasan Husain serta mengurus rumah, Ali pun sibuk punya kegiatan-kegiatan. Bolehkah anda menghadiahkan kepada saya satu orang budak saja yang membantu saya di rumah? Nabi SAW waktu itu mendiamkan, dan Aisyah pun dan Fatimah pun pulang ke rumahnya. Kata Ali, pada saat kami akan tidur berbaring dia dengan Fatimah, tiba-tiba Nabi SAW mengetuk pintu rumah kami, kemudian duduk di antara kami, duduk di antara Ali dengan Fatimah, dan kami masih bisa merasakan dingin telapak kaki beliau karena waktu itu musim dingin dan malam hari Nabi SAW datang. Kemudian berkata, ya, pada saat itu, ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani idza akhadtuma madaji'ahuma tukabbirani arba'an wa thalathin wa tusabbihani thalathan wa thalathin wa tahmadani thalathan wa thalathin wa huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kalian berdua minta pembantu tadi, ada yang lebih baik daripada pembantu. Nabi SAW didik mereka secara langsung, gitu kan? Jika kalian berdua hendak tidur, maka bertasbihlah, bacalah ya, Allahu Akbar sebanyak 34 kali, bertakbirlah 34 kali, kemudian bertasbihlah Subhanallah 33 kali, kemudian bertahmidlah Alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik daripada kalian mendapatkan seorang pembantu. Kata ulama hadis di sini ada banyak hal yang diambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi SAW memang menyampaikan wahyu ini, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tentang mestinya seorang Muslim pada saat mau tidur baca zikir tadi, dan pada saat capek bekerja juga dia hibur dirinya dengan membaca Allah Akbar 34 kali, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dan yang paling pertama disampaikan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kemudian juga yang lain adalah bagaimana Nabi SAW peduli dalam pendidikan anaknya, anak mantunya, sampai didatangin sendiri, gitu kan, didatangin sendiri. Dan ini penulis buku mengkhususkan mengatakan sebenarnya ini didikan Nabi SAW termasuk kepada Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang ke-8 adalah gelar Nabi SAW kepadanya dengan Abu Turab. Abu Turab, ya, Turab ini sebenarnya tanah, ya. Ini dinukir riwayatnya oleh Imam Bukhari nomor 3703. Dari Ibnu Abi Hazm bahwa seorang laki-laki datang kepada Sahal bin Sa'ad, maka dia berkata, ini adalah fulan, gubernur Madinah maksudnya. Dia berdoa untuk Ali bin Abi Thalib di atas mimbar. Sahal berkata, dia berkata apa? Dia menjawab, orang itu, Abu Turab. Maksudnya ada satu khatib naik di atas mimbar lalu berkata, semoga Allah meridhahi Abu Turab, menyebutkan dengan istilah begitu. Maka Sahal tertawa. Sahal ini seorang sahabat, ya. Dia berkata kepada orang yang bawa berita itu, nama itu dari Nabi SAW. Dia tidak mempunyai sebuah panggilan yang paling dia sukai, si Ali, melainkan panggilan tersebut. Lalu diceritakanlah sebabnya. Satu hari pernah terjadi masalah antara Fatimah dengan Ali. Rumah tangga, ada cekcok. Kemudian Ali ini punya ciri khas, dia tidak pernah mau memarahi istrinya, dia luruskan, dia nasihatin, tapi kalau dia jengkel sekali dia menghindar supaya dia tidak main tangan, dia tidak pukul, maka dia meninggalkan rumah. Satu hari terjadi hal yang sangat menyakitkan bagi Ali, tapi tidak disebutkan apa kira-kira penyebabnya. Lalu kemudian Ali pun menuju ke masjid, lalu kemudian Ali tidur di tanah, lantai masjid kan dari tanah. Kemudian dia menggosok-gosokkan badannya di tanah itu, melampiaskan marahnya ke tanah itu, gitu kan. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah
Fatimah dan Ali, lalu tanya, di mana Ali? Kata Fatimah di masjid. Dan Nabi SAW sudah mengetahui sedang terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW pun datang ke masjid lalu mendapatkan Ali sambil berkata, Ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Abu Turab. Ya, maksudnya Turab itu tanah, karena kamu gosok-gosok badanmu di tanah, maka dipanggil dengan Abu Turab. Ini julukan ya, ini julukan saja. Subhanallah, saya pernah dengar salah satu, Allahu alam, dia seorang alim atau bukan dari orang Syiah, ada cuplikannya di YouTube. Dia bilang Ali kan punya julukan Abu Turab. Berarti ya, Abu itu kan biasa julukan Abu ini seperti apa ya? Pemilik, seperti pemilik ya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Abdullah gitu kan, yang pertama dikatakan Abu Abdillah, maksudnya dia ayahnya, dia pemiliknya si Abdullah ini. Seperti itulah kurang lebih gitu kan. Atau misalnya dia punya satu benda, maka disebutkan Abu Fulan, Abu Bendah, itu disebutkan bendahnya gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Tapi di sini pemahamannya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari ini menjelaskan karena ada kisahnya, sebab urut hadis. Orang-orang Syiah mengatakan tidak. Abu Turab ini maksudnya adalah Ali pemilik seluruh bumi ini, gitu kan? Dan kalau bukan karena Ali, Adam nggak diciptakan. Aneh sekali. Apa hubungannya gitu? Adam punya bahasan sendiri alaihissalam, ayah kita semua. Ayahnya Ali, ayahnya kita semua, ayahnya Nabi Muhammad SAW, ayah Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia gitu kan. Tapi enggak ada hubungannya, enggak ada bahasan dan tidak ada maslahatnya. Cuma karena salah paham dengan masalah kalimat Abu Turab, gitu kan. Makanya sekaligus saya jelaskan tadi riwayat ini walaupun sederhana agar jangan sampai ada orang menyalahfahami masalah ini. Kemudian Nabi SAW, kelebihan yang ke-9 adalah mendudukkan Ali radhiyallahu anhu di posisi yang sangat mulia. Ya. Kalau seandainya ada Nabi setelah beliau, maka pastilah Ali yang ditunjuk, gitu kan. Sebenarnya riwayat ini tidak murni hanya untuk Ali saja. Ingat waktu kita membahas Umar bin Khattab, pernah Nabi SAW juga bilang, sesungguhnya di umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddithun, yang kalau dia ngomong disepakati oleh wahyu. Biasanya setelah nabinya meninggal mereka diangkat jadi nabi oleh Allah. Dan kalaupun itu dari umatku maka dia adalah Umar. Berarti kan ada pernyataan Nabi SAW yang hampir serupa, disebutkan kepada Ali dan Umar. Kalau Umar tadi begitu, riwayat yang saya sebutkan. Kalau Ali adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari nomor 3316 dan Imam Muslim 2404, di mana Nabi SAW mengatakan tadi hadis yang pertama sekali di pembukaan saya sebutkan, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Maukah kamu hai Ali, ridhokah kamu kalau seandainya kamu mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya saya tidak ada nabi setelahku. Artinya kalau ada nabi kau juga akan dinobatkan menjadi nabi. Ini juga sebuah fadilah. Jadi kalau saya berikan poin sebenarnya ke-9 ini, manaqibnya kelebihan Ali adalah kedudukannya di mata Nabi SAW. Di sini terdiri dari beberapa riwayat. Yang pertama kedudukannya menjadi seorang nabi kalau nabi seandainya ada nabi setelah Nabi SAW. Kemudian juga pernah terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin surga juga, berkata, aku sedang duduk di masjid, aku bersama dua orang laki-laki bersamaku dan kami sempat membicarakan tentang Ali yang kayaknya kurang patut, kurang tepat gitu. Maka Nabi SAW datang kepada kami pada saat lewat dan mendengarkan apa yang sedang kami bicarakan, maka beliau marah. Kemarahan Nabi SAW tersebut terlihat di wajahnya dan beliau berkata, malakum wa mali, man adza aliyan faqad adani. Apa urusan kalian denganku? Kemungkinan kata ulama hadis adalah orang-orang ini sedang membicarakan tentang pernikahan Ali dengan Fatimah. Kenapa kok Ali yang diterima lamarannya? Karena waktu itu Fatimah sempat dilamar oleh beberapa orang sahabat, tapi Nabi SAW memilih Ali. Poin itu yang sedang dibahasakan, sedang dibicarakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, waktu itu kan Nabi yang nikahkan. Maka Nabi mengatakan, apa urusannya kalian dengan keputusanku? Barang siapa yang menyakiti Ali, berarti dia telah menyakitiku. Artinya Ali sekarang sudah jadi anak mantuku. Kalau ada yang bilang, memprotes kenapa saya nikahkan Fatimah sama Ali, berarti seakan-akan menyakiti aku, menyakiti Ali juga. Nggak ada gunanya, untuk apa? Gitu kan? Jadi ini memahami makna hadis seperti itu. Kalau ada yang selain daripada ini maknanya Allahu alam, tapi ini yang saya ketahui.
Kemudian yang ketiga riwayatnya, tentu masih poin 9 ya. Kedudukan Ali di sisi Nabi SAW, pertama dianggap sebagai Nabi kalau Nabi SAW meninggal, kalau ada Nabi. Kemudian yang tentu tidak ada ya, tidak ada Nabi di sini. Yang kedua, Nabi SAW pernah marah ke beberapa sahabat dan mengatakan siapa yang menyakiti Ali berarti menyakiti saya. Karena keputusan Nabi SAW menikahkan Ali dengan Fatimah. Tapi intinya Nabi marah kenapa menyakiti Ali, sama juga dengan menyakiti dia. Yang ketiga riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang masyhur, yang sudah kita pernah bahas kehidupannya beliau. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maaf, sanad dengan hadis sanad yang sahih. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 349. Abu Bakar berkata bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusku, Abu Bakar diutus untuk membawa surat yang isinya berlepas diri dari orang-orang musyrik Mekah. Yang isinya begini, setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi mengerjakan haji, orang-orang telanjang tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah, dan tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Orang-orang musyrik manapun yang memiliki perjanjian sampai waktu tertentu antara dia dengan Nabi SAW, maka perjanjian itu hanya berlaku untuk waktu tersebut. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Abu Bakar berangkat menuju ke Mekah membawa, dan ini biasanya kalau Nabi SAW tugasin sebuah tugas seperti ini berarti memang orang pilihannya Ali. Nabi SAW tunjuk Abu Bakar, bawa ini dan bacain kepada penduduk Mekah. Setelah 3 hari perjalanan, artinya sudah mendekati Mekah, tiba-tiba saja Ali menyusul. Nabi SAW menyuruh Ali menyusul Abu Bakar, dan Ali sempat menemukan Abu Bakar sebelum masuk ke Mekah. Lalu Ali pun memberikan surat lain kepada Abu Bakar, yang surat tersebut berisi, wahai Abu Bakar, serahkanlah suratku kepada Ali dan biarkan dia yang membaca itu ke penduduk Mekah. Ringkas cerita, Abu Bakar pun memberikan surat tersebut, lalu kemudian Ali membacakan. Setelah itu orang-orang Mekah tahu keputusan Nabi SAW, lalu keduanya pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, Abu Bakar langsung menangis di hadapan Nabi SAW. Kita tahu Abu Bakar adalah orang yang baka, yang suka sekali menangis, dan beliau pekah sekali. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang salah dariku? Kenapa kok aku tadi yang engkau utus, kemudian engkau gantikan dengan Ali, padahal aku sudah tiba di Mekah, tinggal dibacain saja. Aku merasa itu sebuah tugas yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, ma hadatha fika illa khair. Tidak ada apa-apa ya Abu Bakar, kamu selalu baik saja di mata saya, nggak ada yang salah. Tapi kata Nabi, walakin umirtu alla yuballighahu illa ana au rajulun minni. Tetapi saya ingin agar surat tersebut dibaca oleh aku atau seseorang yang memang ya khusus dari aku. Maksudnya adalah Ali di sini radhiyallahu anhu. Karena memang sudah kita katakan sebelumnya, seringkali tugas Nabi SAW selalu ditunjuk Ali yang menggantikan dalam beberapa hal yang sifatnya kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari.